kapasitas kita, katup kita nih sebagai seorang pemimpin hanya 5. Hanya 5. Akhirnya di sini berarti bocor nih. Kalau kita terlalu menggebu-gebu, kadang orang tuh malah curiga gitu. Slow dan Robert Kiyosaki. Yang kedua, Psychology of Money, karangannya Morgan Housel. Ini bagus banget dua buku ini. Ya. Semuanya, bagi yang nonton dari YouTube, tolong tulis di kolom komentar ya. Anda sekarang ada di kota mana? Jadi biar saya tahu nih, kalau pengen roadshow atau kota-kota lain, itu dari kota mana aja. Siapa tahu kita bisa ketemu dan ngopi dan ngobrol bareng. Oke, halo teman-teman semuanya. Malam hari ini alhamdulillah terlaksana juga bisa live streaming. Hello. Ini para pejuang-pejuang insomnia. Oke, Medan. Wah, orang Medan nih, Horas. Oke. Halo semuanya, Banjarmasin. Wow, luar biasa. Halo, Rembang. Wah. Tadi Oke, Padang. Wow, ramai juga ternyata. Halo. Oke, malam ini teman-teman, ini insya Allah 60 menit ke depan saya pengen coba jawab satu-satu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis sama teman-teman ya, yang tadi Jenny Ponto. Wah, luar Jawa semua nih, mantap. Oke, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Apa nih? Oh, ini kendala dan tantangan yang lagi dihadapin sekarang. Udah siapa nih? Bingung pilih jurusan kuliah. Wah, kalau bingung mending gak usah kuliah daripada keluar biaya dan waktu banyak. Langsung kerja aja. Tapi kalau misalnya cuma sekedar formalitas, ya pengen nyari relasi, udah. Yang penting kampusnya bagus, jurusannya yang paling murah. Yang penting selesai gitu loh jurusannya ya. Terus next question, kita lihat nih. Wah, ini nih. Aku tinggal di pondok, gak boleh keluar malam dan bawa HP pas malam. Dan minggu solusinya gimana? Solusinya keluar dari pondok. Atau ya jangan menganggap ini sebuah masalah. Manfaatkan kesempatan yang ada. Gak boleh bawa HP, ya pakai mulut promosinya. Gak boleh keluar malam, keluarnya siang sore. Ya kalau misalnya minggu, ya manfaatin hari minggu. Pokoknya fokus sama kesempatannya, peluangnya, bukan sama hambatannya. Gitu. Ya apakah bisa semaksimal orang-orang yang di luar pondok? Ya kita nggak tahu rezeki ya. Dengan kesempatan yang kita miliki, peluang yang kita manfaatin, bisa jadi kalau kita sepenuh hati hasilnya bisa 2-3 kali lipat dari orang yang punya banyak fasilitas tapi nggak dioptimalkan. Bogor, wah ada Bogor, mana lagi nih, Pasuruan. Oke, nggak usah ditulis daerah lagi ya, saya tadi bukan, itu buat yang di YouTube aja tadi. Oke, ini dari member ya, gimana cara gampang ngundang orang sama jualan? Kok rasanya belum ada hasil? Kenapa belum ada hasil? Karena kamu cari cara yang gampang, bukan cara yang bener. Cara yang gampang ya hasilnya cuma sementara gitu. Cari cara yang bener, terus ditekunin. Ya, kalau ngundang orang yang ngundang, the goal adalah ketemu. Gimana sih cara ngundang orang biar datang? Nah, fokusnya sama kuantitas. Jualan juga sama. Ya, nawarin itu jualnya nawarin aja gitu. Pengen jual peninggi badan misalnya. Ya udah tawarin aja, kira-kira orang siapa yang minat. Gak minat tawarin yang lain, gak minat tawarin yang lain. Ketika kamu sudah punya produk yang marketnya jelas, ya tawarin aja terus, lama-lama juga ketemu. Fokusnya di kuantitas, bukan caranya. Ya, fokus sama kuantitas. Jadi berhenti cari cara yang gampang. Cari cara yang benar, terus ditekunin. Oke. Ini, ada pertanyaan nih dari It's UB. Bang, jadi saya tuh udah skripsi, udah 3 judul nih, cuman kayaknya belum puas karena takut tiba-tiba saran. Oh, karena belum puas. Lah, kena bikin skripsi kok nyari kepuasan. Bikin skripsi yang penting selesai, terus bisa lulus. Ya kita nggak lagi nulis buku yang mau dicetak dan dibaca seluruh umat manusia loh. Skripsi itu kan syarat sebuah kelulusan. Ya, tugas nggak harus sempurna, nggak harus puas. Yang penting dosennya jempol. Ya, ya
Kadang sidang pun, pengalaman sidang itu bukan untuk menentukan skripsi ini benar atau salah. Sidang pun itu, pengalaman saya itu cuma melihat dari metodologi penelitiannya, terus melihat dari tata tulisnya, layak apa enggak judulnya, sesuai apa enggak, udah gitu. Masalah hasil atau kepuasan itu nggak usah ya. Yang penting diselesaikan aja ya buat pejuang-pejuang skripsi. Yang penting cepat lulus lah. Gitu. Oke. Kita lanjut pertanyaan yang lain. Mau promosi ke mahasiswa, itu emojinya kenapa teriak nangis gitu? Nah ini nih, ini yang harus dibenerin. Ya, kadang masalah datang bukan karena masalahnya, kesulitan datang karena bukan karena tantangannya, karena sikap kita gitu loh. Sikap, maksudnya mau promosi ke mahasiswa terus nangis, sikapnya jelek ya, susah, nggak bisa. Ya, jadi sikapnya harus dibenerin ya. Harus antusias, semangat dengan apa yang mau kita tawarkan. Itu aja dulu. Masalah cara nawarinnya itu, ya tawarin aja gitu. Promosi aja. Nanti salah gimana promosinya? Ya tindakan yang salah lebih baik daripada tindakan yang tidak diambil. Nah ini dari member juga nih. Udah TC-TC, udah rajin ngepost tapi belum ada omset. Oke. Omset itu kan hasil gitu ya. Omset itu kan hasil. Sedangkan TC-TC dan ngepost itu, nah ini saya nggak tahu nih serajin apa ini ngepostnya nih. Oh kalau TC-TC nambah kontak terus ngepost ya, berarti post-post. Nah berarti Anda masih pasif. Ya namanya pasif ya wajar nggak ada omset. Pertama nih kita evaluasi dulu nih. Anda TC-TC ini, Anda nambah kontaknya itu dari mana asalnya? Sesuai nggak dengan produk yang dipost atau ditawarkan? Mau nambah kontak 1000 tapi nggak sesuai sama produk yang ditawarin. Ya nggak ada yang beli, nggak mungkin ada omset. Ya jadi harus cek dulu nih. Jangan tiba-tiba udah TC-TC ngepost tapi nggak ada omset. Lah, terus yang salahnya di mana? Ya harusnya evaluasi gitu ya. Nah, evaluasi. Oke, tadi ada pertanyaan lewat di atas nih. Oke, dari M.R179. Izin bang, kenapa ya motivasi kok enggak bisa merubah hidup? Aku tiap hari dengar motivasi tapi yang ada malah leban terus. Ini ada penelitian ilmiahnya. Saya lupa ya gimana ngejelasinnya, tapi saya pernah baca gini. Kita tuh kadang denger satu video motivasi ya, kita termotivasi. Kita tuh hormon, kalau bahasanya endorfin atau hormon apa tuh keluar, hormon yang bikin kita tuh pede, bangga gitu, seperti sudah melakukan sesuatu. Padahal itu cuman hal semu gitu. Ya, perubahan hidup tidak berawal dari motivasi yang kita dengar. Perubahan hidup berawal dari tindakan yang kita ambil. Disiplin diri yang harusnya jadi konsentrasi. Jadi evaluasinya itu bukan masalah motivasinya, tapi masalahnya tindakan yang diambil apa gitu. Ya pengen badannya lebih keker gitu misalnya. Udah dengar nih motivasi gym, ngelihat orang nge-gym keren banget. Tapi kalau Anda sendiri nggak mau push up, ya nggak mungkin berubah badannya. Jadi bukan masalah motivasinya, masalah tindakan yang diambil. Waduh tapi berat pak, paksa. Jadi kalau pengen sekedar termotivasi dengar video motivasi bisa, tapi kalau pengen perubahan hidup harus belajar mulai dari disiplin diri. Nggak, motivasi aja nggak cukup. Halo Pak Sarjana Jutawan, salam dari Jakarta, salam balik. Bagi motivasinya dong. Nah baru tadi kita bermotivasi. Bagaimana cara kita agar konsisten untuk mengenalkan bisnis baru kita ke orang baru tanpa mendengarkan kata orang lain. Sebenarnya ini nggak butuh motivasi ya, tutup telinga aja. Tapi bolehlah, apa ya, kata-kata yang bagus buat ini ya. Kehabisan quote saya. Habis quote-nya. Ya, yang saya bisa katakan cuman ini aja. Sibukkan diri dengan aktivitas bisnis yang kamu kerjakan. Ketika kamu sudah cukup sibuk dengan aktivitas itu, kadang suara-suara di luar itu gak kedengeran lagi. Suara-suara orang lain masih kedengeran karena kita sempet ngedengerin suara mereka.
Tapi kalau kita sudah cukup sibuk, kita ngegas bisnisnya. Bayangin Anda ngegas motor kecepatan 100. Itu orang teriak lewat. Nah, kalau kita slow kecepatan 20, 30 itu kita masih bisa nengok kanan kiri, masih bisa ngedengerin ucapan orang. Jadi gimana caranya? Ya kencengin aktivitasnya. Kalau selama ini presentasi 1 hari 1, seminggu cuma 2 kali. Sekarang diganti 1 hari presentasi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sesibuk mungkin. Sibukkan aktivitas setiap hari Anda dengan hal positif. Sampai lupa kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang. Mungkin cukup ya buat tips dan motivasinya tuh. Wih. Oke, ada nggak ya? Oh, nggak ada yang nanya lagi nih di komentar ya. Oke, ini ada pertanyaan tambahan. Oke. Ketika produk dapat nilai negatif dari pembeli, bagaimana cara mengatasinya? Tanya ke si pelanggan negatifnya dalam hal apa? Ya, apa ya? Bahasanya itu apa sih bahasa kerennya tuh ya? Pokoknya melayani follow up pelanggan itu jauh lebih penting, bukan jauh lebih penting. Sama pentingnya dengan mencari pelanggan. Jadi ketika ada yang beli, itu tugas Anda belum selesai. Tugas Anda membuat si pembeli jadi pelanggan, buyer jadi customer. Gimana caranya? Bangun hubungan yang baik, komunikasi. Jadi ketika ada pembeli, ini bukan pembeli yang misalnya negatif nih, ditanya dalam hal apa nih masalahnya? Cara minumnya mungkin, atau mungkin produknya kurang pas, kurang sesuai. Jadi goalnya bukan mendapatkan pembeli aja, tapi menjadikan pembeli menjadi seorang pelanggan dengan cara follow up. Ya, di follow up lagi, tanya kabarnya. Misalnya dia udah beli nih, sorry sedikit putus. Oke. Ditanya seminggu kemudian gimana produknya, sudah diminum atau belum, apakah ada reaksi yang dirasakan, kalaupun ada kendala apa kendalanya ya. Nah seringkali review negatif itu muncul karena kita nggak follow up, kita nggak nanya bagaimana ya. Jadi jangan tunggu review negatif, kita dulu yang follow up. Siapa tahu mungkin dia lupa cara minumnya, siapa tahu memang dia lupa minum ya. Oke, kalau positif ya kita minta testimoninya ya. Jadi goal nggak sampai cuma jadi pembeli. Jadi jangan lupa di follow up ya. Ada survei di Amerika itu yang nunjukin sales perusahaan-perusahaan gede. Kalau mereka tuh perusahaan-perusahaan besar itu kehilangan 80% omset hanya karena si sales itu tidak follow up pelanggannya. Ya, karena repeat order itu untuk mencari pelanggan baru butuh energi ekstra ya, dibanding follow up pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Karena kan kalau pelanggan itu udah hot market di follow up bisa jadi kita bisa rekomendasikan produk yang lain. Dan agak sulit nih kalau buat teman-teman yang jualan lewat marketplace. Ya, tapi bisa aja. Yang penting Anda follow up. Oke. Ada pertanyaan yang lain gak tadi? Tadi ada yang tulis di kolom. Wih, ini dari teman saya dari Madura nih. Betul banget, Pak, setuju. Di follow up, jalin hubungan dengan pelanggan itu utama. Yes. Kalau jualan online gimana? Sama. Ya, jualan online apa dulu ini ya? Jualan online banyak. Nah, ya pokoknya cari cara gimana caranya Anda bisa berinteraksi secara langsung dengan customer Anda. Ya, cari. Hitungnya masih belum customer, masih buyer ya. Oke. Pertanyaan dari Niko Setiawan, gimana cara ngundang si calon prospek? Ini kalau net distributor nih pasti belum beli starter pack nih. Harus beli starter pack, nonton starter pack. Belum nonton starter pack. Didengerin starter packnya. Masih cara ngundang. Nah, saya kasih tips nih. Ini beberapa saya lihat banyak networker juga. Tips kayak kalau ngundang prospek pribadi. Saya biasanya saya chat dulu. Halo, misalnya siapa nih namanya nih, Niko. Halo kok, lagi di mana nih? Basa-basi bentar kan. Lagi di mana? Lagi di rumah. Ngomong-ngomong. Slow nggak hari Minggu besok? Oh enggak, kenapa? Wah, pas banget nih. Aku lagi ada project. Project apa? Aku telepon ya. Nah, jangan ngundang lewat chat. Pengalaman saya ya, dulu itu bagus gitu ngelewat chat. Cuman sekarang kadang
dibacanya lama dan bikin orang mikir gitu. Jadi langsung ditelepon untuk menunjukkan bahwa apa yang mau kita tawarkan ini bener-bener hal penting. Kalau Anda nawarin sesuatu lewat chatting, itu udah kayak ngajakin main jalan, jadi penawaran biasa. Jadi kita nggak pengen eh, orang itu nangkap penawaran kita ini penawaran biasa. Kita harus menunjukkan bahwa ini suatu hal yang penting. Nah, pas ditelepon, halo bro, lagi, ini pastikan teman-teman singkat nelponnya, jangan kepanjangan. Paling 4-5 menit udah cukup sebenarnya. Makanya bagi yang baru pertama kali belajar, siapin skripnya. Siapin skrip. Jadi Anda mau ngomong apa tuh sambil baca aja nggak masalah. Gitu ya. Halo Niko, lagi di mana nih? Lagi di rumah, lagi di kos ya? Wah, nggak lagi sibuk kan? Aku bentar aja kok. Jadi pastikan kita ngomong di awal itu, ini cuma bentar aja kok. Gitu ya, biar nggak kepanjangan. Ini cuma bentar aja kok. Minggu besok kosong kan? Ini aku lagi ada project menarik yang kayaknya ini cocok banget buat kamu. Cuman aku nggak bisa jelasin lewat HP karena bakal susah ngasih gambarannya. Potensinya menarik banget. Cuman sih aku nggak janji apa-apa. Nah, ini garis bawah nih. Kalau saya tuh kalau undang paling nggak janji apa-apa. Jadi biar dia nggak terlalu, kalau kita terlalu menggebu-gebu kadang orang tuh malah curiga gitu. Ya, takutnya kita dikira mau nawarin penipuan, investasi bodong, jadi santai aja. Tapi aku nggak janji apa-apa nih. Nanti mending kamu lihat aja dulu. Aku bakal bawa proposalnya, kita ngobrol-ngobrol. Kalau emang cocok buat kamu, kita bisa kolaborasi. Kalau emang nggak, juga nggak masalah. Hitung-hitung nambah wawasan aja. Gimana? Kamu minggu besok kira-kira mau datang sendiri atau ngajakin pacarmu? Nah, jadi kita kasih tahu tujuannya, langsung nanya. Jadi jangan cuman jadi gitu minggu diem gitu. Nah, jadi kita nanya selalu berakhiri dengan pertanyaan. Oh, kayaknya aku sendiri dulu. Oke, besok jam 1 siang ya kita ketemu di sini. Nah, atau enggak kalau mungkin ada yang di kotanya ada event, Anda bisa langsung ajak ke event tersebut. Ya dipromosikan aja santai aja, nggak usah terlalu menggebu-gebu. Ya, oke, nanti besok Minggu siang jam 1 sampai jam 3 nih acaranya. Nanti di Hotel Burza. Nanti kamu tinggal hadir. Ya, kira-kira kamu ada kendaraan nggak? Atau mau tak jemput sekalian? Nah, ya nanti kalau udah, dia bilang oke deh jam 1 siang. Oke, nanti aku konfirmasi lagi ya, H-1 buat mastiin. Kalau memang kamu cancel atau ada acara yang lebih urgent, nggak masalah, kabarin dulu biar aku bisa cari penggantinya. Nah, jadi kita nggak terbebani gitu. Ya, dan kita udah siap nih kalau dia bakal cancel. Makanya jangan cuma ngundang satu, ngundangnya banyak. Ya, nah jadi nanti kita tinggal habis itu, oke, thank you ya, nanti aku kabar-kabar lagi. Kalau misalnya kita mau event, kita, oke, nanti aku kirimin posternya lewat chat ya, gitu. Nah, jadi gitu aja. Tapi Pak, saya coba ngundang gitu banyak yang cancel. Ya wajar, bukan banyak cancel, tapi pengalaman saya kalau kita nelpon ya, zaman sekarang nih nelpon nih, itu hampir 80% dia tidak mungkin cancel. Kalau dia udah siap ditelepon sama kita, karena kan ada beberapa orang yang kayaknya ditelepon gimana gitu ya, kayak nggak nyaman gitu kalau ditelepon. Nah, jadi kalau seperti itu, ya berarti dia memang ketemu di telepon aja nggak mau gimana ketemu kan, ibaratnya gitu. Jadi kalau dia udah siap ditelepon berarti hampir 80% dia siap ketemu sama Anda. Gitu. Wah, ini kayak panjang banget bahas teknis sih ya. Tapi ini bagi yang pengen belajar silakan nanti ikutlah training-training networking lah, banyak lah. Saya nggak ngadain sih, tapi support system One Vision ngadain atau ikut yang lain-lain. Oke, pertanyaan dari Fanoras. Pak, bagaimana kalau grup udah hancur? Ini sepertinya bukan masalah bagaimananya gitu ya. Karena apa ya, bisnis apapun tuh pasti ngalamin naik turun. Apalagi bisnis jaringan gitu. Bisnis grup hancur itu udah jadi makanan sehari-hari. Jadi nggak perlu kaget. Harusnya Anda udah mempersiapkan, karena grup yang hancur itu seringkali ada indikasinya. Mulai komunikasi susah, tiba-tiba nggak gerak. Jadi ketika hancur itu kita udah antisipasi. Dengan cara apa? Bangun tim yang baru. Gitu. Mulai bergerak lagi. Tapi kalau udah terlanjur bagaimana? Ya sudah. Mulai dari nol. Mulai dari nol. Ya. Wong kita nggak kehilangan apa-apa kok. Ya kehilangan bonus turun ya wajar. Cuman ya sudah gitu. Namanya bisnis jaringan kan. Ya, yang kita urus ya manusia yang hidup. Manusia pasti punya kehidupan dan problem dalam, ya kita biasa aja. Jadi nggak perlu kaget atau apa gitu ya. Oke,
Jadi kalau grup hancur gimana? Jadi kalau grup hancur, bangun lagi gitu loh, bangun lagi. Ya, nggak perlu, Pak gimana cara biar gak hancur? Grup itu selalu akan menemukan batasan-batasan atau problem-problematika yang punya resiko menghancurkan grup itu. Makanya jangan cuman punya satu grup, miliki banyak grup. Bangun banyak jaringan. Biar apa? Ketika ada yang hancur, ada penggantinya. Ya. Oke, wah ini dijawab nih sama bawahnya nih. Follow up dan jalin komunikasi dulu. Oke, negatifnya kenapa? Oke. Marketplace. Kalau marketplace, wah susah nih. Ya, soalnya marketplace itu cara jualan orang amatir. Sekarang pun banyak perang harga, apalagi produk-produk dari bisnis jaringan kan banyak tidak diperbolehkan di marketplace. Ya, apalagi nih beberapa saya tahu nih, ada yang di packaging nih. Ya gimana Anda follow up kalau produknya aja nggak asli. Nah, tapi ini saya apresiasi, makanya tadi itu susahnya sih kalau Anda bermain di situ. Banyak, coba belajar cara jualan yang benar-benar yang memang tidak manipulatif gitu. Karena saya lihat sekarang marketplace itu banyak yang agak manipulatif ya. Cari cara jualan-jualan yang bener lah. Lewat phone selling, lewat telepon gitu loh. Asah mental nawarin produk di telepon. Sosialisasi, inner circle atau gitu-gitu. Ya, nah kalau gitu lebih enak di follow up-nya karena yang kita utamakan bukan kualitas produknya aja, tapi hubungan kita sama customer. Ya. Oke, Pak, gimana biar bangun aset yang sehat? Aset dalam kuadran bisnis adalah sistem dan manusia. Berarti harus ada sistem dan manusia yang menjalankan sistem. Kunci aset adalah sistem. Ya, jadi aset yang sehat adalah bisnis Anda yang jadi gini. Aset kita dalam bisnis itu bukan tanah, bukan hotel, tapi sebenarnya itu adalah manusianya. Dan manusia digerakkan oleh sistem. Nah, ketika manusia tidak mengikuti sistem, berarti asetnya sudah tidak sehat karena manusia bisa punya ide dan bergerak dengan sendiri-sendirinya. Ya, tidak akan ada duplikasi, tidak terjadi multiplikasi, tidak terjadi kaderisasi di situ. Makanya kunci aset yang sehat adalah pertama sistem, ikutilah sistem. Yang kedua, arahkan manusia untuk ke sistem. Gitu. Dan memang ini nggak mudah. Ini nggak mudah. Ya karena kita bangsa Indonesia ketika ada pintu disuruh tarik kita sukanya dorong gitu. Ketika ada aturan kayaknya enak nih kalau gimana rasanya kalau kita hancurkan ya. Jadi fokusnya ketika tapi ini makanya dalam bangun aset ya kuncinya tadi jangan sampai melanggar sistem. Gitu. Jadi arahkan ke sistem. Kan itu ajakin kalau orang udah dikenal. Kalau ngajak yang baru kenal lewat IG atau pernah ketemu di prospecting gimana? Kan belum kenal banget. Pertanyaan bagus nih dari Andi Husnul. Nah, kalau belum kenal banget, kenalan dulu. Ya kenalan dulu gitu. Gimana kita mau ngajakin ngedate cewek kalau PDKT aja belum kan? Jadi kenalan dulu gitu. Nggak usah buru-buru, santai aja, nggak usah buru-buru. Kenal, sikat, kenal, sikat, kenal, sikat. Lama berarti Pak. Lah, saya mending lama tapi benar daripada cepat salah terus. Gitu ya. Nah, jadi hilangkan ambisi kita itu yang menghalalkan segala cara. Ya, fokus dalam bisnis jaringan, ini buat teman-teman yang bisnis jaringan adalah membangun jaringan. Dan jaringan itu kan adalah bagaimana kita networking gitu kan. Kan kita harus ada kedekatan sama orang. Ya, harus kenal dulu karena gini, kita pengen ngajakin orang itu berbisnis sama kita. Kan berarti harus ada saling percaya gitu. Kalau ya dari orang asing sampai kepercaya ini kan butuh proses gitu. Ya ngapain kita buru-buru presentasi, orang join, terus ujung-ujungnya berhenti juga. Dan banyak yang terjadi seperti itu karena orientasi kita cuma omset. Makanya jangan orientasinya ke omset aja. Orientasinya adalah membangun manusia, membangun hubungan yang cukup kuat sehingga kita bisa bermitra untuk long life. Ya, jadi kalau belum terlalu kenal, ya kenalan dulu, ya. Oke. Gimana Kak cara orderan Shopee supaya lancar? Lah kok nanya saya nggak jualan di Shopee. Nah, tanyanya sama yang jualan di Shopee. Siapa yang jualan di Shopee ya? Nah, coba cari aja, pokoknya trainer Shopee gitu. Ya.
Tapi kalau lancar ya, aduh susah deh, saya nggak bisa ngasih saran nih kalau ini nih. Kalau jualan pakai WhatsApp, telepon langsung saya bisa ngajarin. Oke. Oh, nggak ada pertanyaan lagi nih. Oh ini nih. Tips up buat diri menjadi action dan figur. Apa? Action figure itu kan mainan, Pak. Oke, ya. Baca pertanyaan yang masuk. Oh, ini ada pertanyaan yang masuk. Sorry, sorry. Pertanyaan nih. Omset turun, grup ambruk, tapi sedang membangun lagi. Mantap. Oh, ini bukan pertanyaan nih. Pamer dia nih. Oke. Oke, ini pertanyaan bagus. Kak, mengapa ketika kita dari Yusron Asar mengapa mengapa ketika kita mau memulai bisnis atau usaha, pasti yang pertama kita pikir modalnya udah cukup. Kenapa ya? Karena mungkin asumsi banyak orang bisnis itu adalah bisnis konglomerasi. Karena semua bisnis kan pasti dimulai dari modal. Masalahnya gimana? Masalahnya itu bukan masalah modalnya aja cukup. Masalahnya adalah kita seringkali berpikir modal itu adalah faktor utama untuk keberhasilan bisnis. Gitu. Semua bisnis saya pikir pasti butuh modal. Entah modalnya dari mana, dari entah kita atau dari orang lain yang modalin, itu beda cerita ya. Tapi semua bisnis pasti butuh modal. Bahkan orang bilang ini bisnis tanpa modal. Ah, bullshit saya bilang itu. Pasti butuh modal. Tapi kan modalnya nggak harus dari kita sendiri kan. Bisa dari orang lain gitu loh. Dari penjualan atau dari investor. Cuman sebenarnya yang harus diluruskan adalah modal ini tidak menjamin apapun. Ya, salah satu variabel yang bisa menyelamatkan bisnis, tapi bukan faktor utama untuk memulai bisnis pertama, apalagi untuk bikin bisnis berhasil. Gitu. Jadi seringkali kenapa kita berpikir mungkin karena kita lihat orang-orang yang sukses modalnya gede. Padahal banyak yang modal gede juga bangkrut. Banyak yang modal gede juga hancur. Dan banyak seringkali modal yang kecil, dia punya skill dan punya relasi yang cukup oke, dan dia lebih berhasil daripada orang yang modalnya besar. Ya, jadi persepsinya aja sih kita harus luruskan ya. Tips dari Kang Muhammad. Tips supaya terus produktif, presentasi dan penjualan kita di kala sibuk kuliah, organisasi dan pekerjaan. Pertama adalah fokus terhadap goals. Milikilah sebuah goals. Itu. Jadi fokusnya bukan produktifnya, fokusnya adalah goalsnya, karena goals yang bikin kita produktif. Bukan produktif akhirnya tembus omset besar. Jadi produktif itu adalah dampak dari kita memiliki sebuah goals. Ketika kita punya goals, kita akan punya prioritas. Nah, prioritas yang ini yang harus kita kejar, ya. Dan jangan lupakan masalah sibuk kuliah, organisasi, pekerjaan gitu. Ya, prioritaskan apa yang sedang kamu kejar. Ya. Nah, kalau bicara punya kesibukan kuliah, organisasi dan pekerjaan, nah di sini kita bicara manajemen waktu, ya, dan manajemen pikiran, ya, dan manajemen orang-orang yang kita bawahi gitu misalnya. Ya, dalam organisasi misalnya kita bagiannya apa? Kerjakan bagian Anda aja, nggak usah sok sibuk ngurusin yang lain. Ya, kalau Anda jadi ketua apalagi ini lebih enak. Kenapa? Ketua Anda bisa delegasikan ke orang lain gitu. Pekerjaan ini suruh ini. Anda nggak perlu terlalu sibuk, bener nggak? Ya, rapat-rapat yang mungkin kurang penting ya Anda kurangin. Meeting hanya ya ketika yang benar-benar urgent gitu. Ya, kurangi hal-hal yang nggak terlalu penting. Ya, kalau pekerjaan mungkin nggak bisa diganggu lagi ya, karena itu udah urusan kantor kan, karena ada jam kerjanya di situ. Nah, kalau kuliah apalagi lebih enak. Ya, kita tinggal pinter-pinter aja. Ya, karena kita ngatur jadwal kuliahnya, jadwal nugasnya kapan. Ya. Tapi kembali ke yang tadi ya. Gimana cara untuk produktif? Milikilah goals. Nah, keren Pak ilmunya, save live-nya biar bisa diulang dipelajari. Nggak mau saya. Ya ini nanti saya save sih, saya save nanti saya share di YouTube ya. Insya Allah saya share di YouTube. Tadi daging banget boys. Thank you. Tadi mana nih? Tips cara membuka usaha kecil-kecilan. Kenapa buka usaha kecil-kecilan, yang gede sekalian gitu. Dan untuk membuka usaha nggak butuh tips.
tinggal dibuka aja. Buka, jalanin evaluasi gitu. Pak, gimana caranya melawan rasa malas ketika ingin bertindak, tapi kita selalu mengatakan besok-besok aja. Karena besok masih ada waktu. Procrastinating, ini kalau bahasa psikologinya. Kebiasaan suka menunda-menunda. Ya, dan ini yang bikin banyak anak muda, banyak orang-orang di seluruh dunia itu hidupnya gitu-gitu aja. Karena ya berpikir masih ada besok, masih ada nanti. Kalau ilmunya dari Mary Robbins ya, Mel Robbins itu pakai teknik hitungan kelima. Ya, jadi kalau kita pengen ngelakuin sesuatu, hitung 1, 2, 3, 4, 5, langsung kerjain. Ya, karena dalam 5 detik, setelah 5 detik ini otak kita tuh langsung mikir. Jadi kayak gini teman-teman ya, ini mungkin jadi masukan yang menarik ya buat teman-teman ini. Ada 55 orang nih. Ini menarik. Anda bisa pahami ya cara kerja otak kita. Jadi otak kita ini tidak didesain untuk sukses. Loh. Ya, otak kita ini desain awalnya itu untuk bertahan hidup, untuk survival, not success. Jadi otak kita akan selalu melindungi kita dari hal-hal yang tidak nyaman, bukan karena itu nggak baik, karena itu ancaman bagi otak kita, nanti takutnya kita berbahaya. Contoh nih, kita karena pernah megang api dan api itu panas, ketika ada api kita nggak mungkin megang apinya, karena otak kita ngelarang, tuh jangan, bahaya, itu panas, nanti kita terbakar. Nah, jadi, dan itu baik gitu loh. Artinya gini, kalau teman-teman suka nunda, males, atau mager, itu sebenarnya tandanya otaknya sehat. Karena otak Anda sedang melindungi Anda dari rasa tidak nyaman, tujuannya untuk bertahan hidup. Karena rasa tidak nyaman itu indikasinya biasa ke mati. Ya misalnya kita kepanasan nanti terbakar, akhirnya kita luka terus mati gitu. Ya nanti kita, contoh dalam bisnis, mungkin otak kita kan langsung mikir nih, nanti kalau aku presentasi atau bergerak, tiba-tiba nanti gagal, aku kecewa, terus aku depresi, nanti bunuh diri. Nah jadi otak arahnya ke situ gitu ya. Nah cuman masalahnya adalah survival itu tidak sejalan dengan sukses. Bertahan hidup itu beda sama sukses. Jadi otak kita ini didesain untuk bertahan hidup, tapi tidak untuk sukses. Nah, terus gimana Pak solusinya? Solusinya paksain. Jangan sampai otak kita sampai berpikir, otak kita memproses gitu. Kita mau bangun tidur nih, bangun. Kalau Anda lebih dari 5 detik tuh, Anda itu pasti tidur lagi bawaannya. Tapi ketika udah langsung 1, 2, 3, 4, 5 bangun, otak kita nggak sempat memproses. Ya, jadi tips melawan rasa malas, paksa diri untuk bergerak terus. Ya, jadi biasakan kita untuk bertindak gitu. Kenapa? Karena rasa malas berawal dari pikiran. Nah gimana biar kita nggak mikir? Ya jangan sempat mikir, bergerak. Gitu. Mungkin tipsnya itu ya, itu dari Mel Robbins. Anda bisa cari bukunya, namanya Mel Robbins. Itu salah satu motivator lah, self development dari Amerika, ibu-ibu. Keren banget ilmu-ilmunya, 5 detik. Oke, ini dari Nasrul Salwani. Di saat kita stay sama dengan grup, oke, hal apa yang harus disampaikan Kak Omset, apakah dari segi goal? Kalau kita sama tim kita, omset memang kalau kita evaluasi perlu, tapi yang terpenting ketika kita berhadapan dengan tim, apalagi one on one, yang harus diutamakan bukan goal atau omsetnya, tapi apa yang dia kejar gitu ya. Tentunya goalsnya, tapi goal itu kan berawal dari impian, apa yang memang dia kejar. Karena omset itu adalah solusi dari impiannya dia. Karena ketika dia punya goal dan impian, ya ada omset yang harus dibahas. Jadi sebelum Anda bahas omset, goal, dan lain-lain, Anda harus gali dulu apa impian, apa tujuan yang pengen dia kejar. Nah kalau itu nggak ada ya susah, bahas omset pun sia-sia sebenarnya. Nama YouTube-nya sama, nama YouTube saya Sarjana Jutawan. Ya, Sarjana Jutawan. Spill bisnis yang cocok buat era sekarang. Apa ya? Bisnis yang cocok buat era sekarang. Bisnis tiens dong. Bisnis yang cocok buat era sekarang adalah bisnis yang simple gini, apa ya? Saya era sekarang tuh banyak peluang bisnis, teman-teman. Jadi nggak ada yang cocok atau enggak, karena semuanya tergantung market. Jadi bukan tergantung bisnisnya, tergantung market dan kitanya gitu. Anda mau bisnis apa? Mau bisnis yang paling aneh misalnya, apa sih? Bisnis pijet, pijet ada banyak. Bisnis apa yang paling aneh misalnya?
Bisnis, ya bisnis banyak. Yang penting selama itu ada marketnya, ya masukin. Ya, jadi sebenarnya nggak ada bisnis yang tidak apa ya. Nah, pertanyaan lebih tepat adalah apa bisnis yang tidak cocok untuk era sekarang, gitu loh. Kalau bisnis yang cocok ya banyak banget. Tapi bisnis yang tidak cocok, apa contoh Anda jualan jualan HP Nokia, ini agak nggak cocok nih ya karena udah telat gitu. Anda bisnis wartel, ya udah ketinggalan zaman. Anda jualan lewat jualan BlackBerry, udah ketinggalan. Jadi sebenarnya pertanyaannya lebih tepat, bisnis yang tidak cocok untuk era sekarang, karena bisnis yang cocok era sekarang banyak banget, tinggal googling tuh banyak tuh ya. Nah, thanks sharing luar biasa Pak Wan ya, sama-sama senang bisa berbagi malam hari ini. Ya Allah, relate banget, terima kasih sama-sama. Ini diulang lagi nih gimana cara bangun aset yang sehat. Nanti deh, ini saya bakal upload di YouTube. Nanti tinggal lihat aja. Pak, gimana caranya biar cepet naik peringkat? Kebetulan kan ini lagi DHO nih. Salah nanya sama saya naik peringkatnya lama. Lama banget. Ini kalau nanya yang naik peringkat nih sama siapa ya? Ada tim saya tuh cepet. Ada beberapa tim saya cepet naik peringkat sih. Saya termasuk orang yang lama naik peringkatnya. Saya nih lama ya naik peringkat. Jadi ini pertanyaan bukan buat saya sebenarnya. Salah Anda nanya orang. Ya. Oke. Wah, ini dia nih pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Gimana caranya mahasiswa bikin usaha bisnis modal nol? Dropship, reseller, mungkin bisa jadi solusi. Apalagi ya? Permisi bang, boleh share belief yang tersirat dari abang? Kenapa semangat banget jadi pebisnis? Wah, kenapa ya? Karena zaman sekarang teman-teman, bisnis bukan jadi pilihan, bisnis adalah sebuah kebutuhan. Profesi apapun pengen berhasil secara finansial harus mulai bisnis. Itu udah jadi rahasia umum. Dokter kalau cuma kerja di dokter udah pasti gajinya kecil. Dia harus buka klinik, yang artinya harus berbisnis. Artis mau gajinya per episode tuh berapa ratus juta, pasti arahnya ke bisnis. Ya, PNS, mohon maaf nih, PNS kalau yang kaya raya antara dua, bisa atau korupsi. Jadi bisnis bukan lagi pilihan jadi dokter atau jadi pengusaha. Semua profesi butuh bisnis untuk kelangsungan finansial. Jadi kenapa saya semangat banget? Karena ya ini kebutuhan hidup. Ya, kita lagi lapar nih, ada makanan, semangat dong. Nah, kita butuhnya finansial, kemapanan, kesejahteraan. Ya harus semangat jalan berbisnis, nggak butuh alasan sebenarnya. Ya, kalau kita pengen finansialnya bagus, ya harus semangat berbisnis. Ya, tapi mungkin kalau dibilang semangat terus enggak ya. Kadang seringkali ya ada down ketika bisnis jatuh, goal tidak sesuai harapan, pasti ada kayak kok kecewa gitu, dan itu hal biasa gitu. Dan saya pribadi sangat percaya gitu ya, bisnis itu nggak butuh semangat, yang penting dilakuin aja gitu. Kita mau lagi sedih makan banyak tetap kenyang, lagi bahagia nggak makan ya lapar. Jadi nggak ada hubungannya sama senang atau sedih, lu lakuin apa enggak, makan apa enggak gitu. Bisnis juga sama, nggak butuh semangat, pertanyaan dilakuin apa enggak. Kalau dilakuin ya insya Allah berhasil, tapi lebih seru kalau dijalankan dengan rasa syukur, sikap positif, bangga, bahagia gitu ya. Seperti itu. Panutan, ya jangan saya panutannya, Pak Luis Tendean, ya. Director for Diamond. Pengalaman kawan bergabung berapa lama? Hasil pertamanya kapan? Apa pernah kepikiran nggak di awal? Apa pernah kepikiran yang enggak saat waduh kalau ini kalau pengalaman kakak awal bergabung berapa lama dapat hasil pertama? Oke. Dan apa pernah kepikiran yang enggak di saat awal bergabung? Saya waktu itu gabung mulai jalankan bisnis jaringan mulai tahun 2000 tanggal 23 September tahun 2011. Itu awal saya tanda tangan cet gitu. Dan berapa lama? Cuman 2 harian itu sudah dapat hasil pertama. Kurang lebih 33.000 rupiah.
Rp33.000. Nah, dari situ ya saya jalankan. Bulan depan itu bonus 500, bulan depannya jadi berapa? 300. Terus ya 1 tahun pertama itu saya bonus nggak nyampe 1 juta loh. 1 tahun pertama saya bangun bisnis jaringan tuh nggak nyampe tuh 1 juta, nggak nyampe 1 tahun pertama. Saya bonus 1 juta pertama itu di bulan ke-12 apa ke-13. Dan apakah pernah kepikiran yang enggak? Udah pasti sering banget gitu. Ya namanya manusia kan kepikiran yang enggak. Udah pasti. Cuman itu tidak menghentikan saya dari mengambil tindakan yang benar. Gitu. Emang kita sholat kepikiran yakin pasti masuk surga kan enggak juga. Kita mau sholat kan pasti takut juga masuk neraka kan karena banyak maksiat. Tapi apakah itu menghentikan kita dari mengerjakan sholat? Enggak gitu loh. Ya jadi ketika kita sadar yang kita lakukan ada hal yang benar, terlepas dari apa yang kita pikirin, lakuin aja. Itu kuncinya. Awan mau tanya, yang challenge presentasi 1000 kali itu ke siapapun tanpa janji temu atau perlu janji temu? Jangan batasi diri dengan hal-hal teknis. Jangan batasi diri dengan hal-hal teknis yang membatasi kita. Ketika kita punya satu hal yang perlu kita lakuin tanpa memikirkan harus ini, harus itu. Udah lakuin aja. Lakuin aja. Ya. We love Awan. Love you too brother, love you too. Oke. Udah ada plan nikah? Wah, ini pertanyaan sensitif sekali. Sudah ada. Mohon doanya aja. Pak, lihat pertanyaan masuk dong. Oh ya, ini banyak banget pertanyaan. Saya baca-baca yang di kolom-kolom ini dulu nih. Siapa Wan? Biar kecepatan Ferrari. Amin ya. Semoga yang nonton malam ini bisa beli Ferrari secara cash semuanya. Amin. Oke. Apalagi tadi nih. Pak Wan, buku rekomendasi Bapak yang bisa melatih merubah mindset. Pertama, The Magic of Thinking Big karya David Jeswarch. Nomor 1 tuh, The Magic of Thinking Big. Dicatat, The Magic of Thinking Big karangan David Jeswarch. Yang kedua, Seni Bersikap Bodo Amat karangannya Mark Manson. Seni Bersikap Bodo Amat, Mark Manson. Yang ketiga, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karangannya Dale Carnegie. How to Influence and Influence People. Terus lagi ya. Ada banyak tapi silakan baca buku itu dulu untuk mindset ya, untuk mindset. Ya, buku Secret karangan Rhonda Byrne kalau nggak salah ya. Itu kalau mindset ya, tentang mindset itu bukunya. Bagaimana cara menyikapi ketika aset mulai rontok? Sikapi dengan rasa syukur. Karena seringkali kita dirontokkan dengan satu tujuan. Ya, jangan melihat kegagalan itu dari sisi negatifnya. Karena seringkali gini, aset kita itu kan adalah manusia. Ya, terlepas bisa Anda apapun, aset kita adalah manusia yang menggerakkan sistem. Seringkali yang bikin itu hancur karena manusianya kurang bertumbuh, manusianya kurang tepat. Jadi ketika kita mengalami kerontokan, tim kita banyak yang mundur, tim kita yang banyak yang berhenti, kita harus bersyukur karena di balik itu semuanya selalu ada hikmah. Pertama tuh, selalu akan ada hikmah. Dan ini terjadi sama tim saya. Salah satu tim saya, dia punya 120 orang tim aktif. Dia 120 orang, dan salah satu tim saya yang cukup berkembang saat itu. Hitungan sebulan. Tinggal 20 orang. Dan itu bukan salahnya dia sebenarnya. Mungkin ada teknis-teknis yang error, tapi sebenarnya bukan salah dia juga. Ada beberapa faktor lain. Dan saya bilang, gimana Pak caranya? Ya bersyukur aja. Artinya, selama kamu punya tim yang besar kemarin, kamu ngeluh gitu. Kenapa kok tiap hari kecapean, kerja sana sini, keteteran gitu karena banyak timnya, sampai akhirnya sibuk sampai gak ada waktu buat keluarga. Nah sekarang kamu disisakan sama Tuhan dengan 20 orang yang benar-benar setia apapun kondisinya dengan kamu. Ya, lupakan yang 100 yang berhenti karena itu adalah pilihan mereka, fokus sama 20 orang yang setia. Nah, seringkali ada hikmahnya. Kita disisakan sama orang-orang yang memang setia dan sevisi dengan kita. Yang pertama. Kedua, seringkali bisnis kita dijatuhkan karena kapasitas kita sendiri. Kapasitas leadership kita, kapasitas kemampuan kita. Katakan ya, kapasitas atau katup kita. Di hukum leadership, di 21 hukum kepemimpinan, karangannya 7 level leadership tuh. 21 kepemimpinan tuh karangannya siapa? Lupa saya. Pokoknya Anda cari, lupa saya penulisnya. 21 hukum kepemimpinan.
Ada salah satu katup yang namanya katup, ada salah satu hukum yang namanya hukum katup. Hukum katup itu adalah ketika kita punya katup, kayak contoh apa? Ini nih, ini anggaplah nggak ada botol di sini. Anggap ini botol ya, ini botol nih teman-teman ya. Anggap ini nggak cocok buat botol nih. Ya anggap ini, ini coba ada botol nih. Nah, anggap ini botol nih teman-teman. Botol ini kita isi dengan air, full, isinya airnya full. Anggap ini bisnis kita. Nah, tapi ternyata kapasitas kita sebagai seorang pemimpin itu anggap ini 10. Kapasitas kita, katup kita nih sebagai seorang pemimpin hanya 5. Hanya 5. Akhirnya di sini berarti bocor nih. Bocor. Nah, air yang udah full tadi akan turun mengikuti katup kita. Nah, jadi kadang bisnis kita rontok itu karena ya pertama karena mungkin kondisi, pandemi, inflasi dan lainnya, tapi seringkali kejadiannya itu bukan itu. Kejadiannya karena memang kapasitas kita sendiri tidak mengikuti pertumbuhan bisnis kita. Bisnis kita cepat bertumbuhnya, tapi kita sebagai manusia, sebagai pemimpin tidak bertumbuh mengikuti bisnis kita. Jadi bisnis naik turun itu seringkali mengikuti siapa pemimpinnya. Semoga menjawab. Semoga terjawab. Tadi ada pertanyaan yang kelewat ya. Mindset. Oke, jadi disikapi adalah dengan introspeksi diri, bersyukur masih ada yang tersisa, dan sadari bahwa kejatuhan adalah ini. Kalau bahas itu kita naik gunung itu pasti ada turunan, pasti ada tanjakan. Jadi sadari turunan itu nggak selamanya. Kalau kita bergerak naik, pasti naik lagi. Jadi kita naik gunung, ya sadari ada turunan, Anda naik. Ya, yang penting satu hal tadi, arahnya tetap ke puncak. Nah, jadi nggak mau rontok, bisnis naik turun, nggak masalah. Yang penting arahnya tetap ke puncak. Nah, gimana caranya? Tetap lakukan hal yang benar yang sudah Anda kerjakan. Fokus terhadap hal itu, naik turunnya itu nanti mengikuti sama kapasitas kita. Lakuin ini itu gimana, Pak? Maksudnya apa nih? Gak bingung saya. Pakai produk apa, Pak? Kok glowing? Nah, pakai produk apa ya? Maksudnya? Oh, ini. Saya pakai air wudhu, Masya Allah. Saya suka minum produk Vitaline. Ada namanya produk Vitaline. Oh, ini Mooncore saya sering minum juga. Terus ada beberapa produk lain yang saya sering minum nih. Nih, saya tunjukin aja nih Mooncore. Sekarang saya lagi suka minum zinc kapsul. Terus zinc sampai 2 botol nih. Terus grape extract ini buat peredaran darah bagus. Ya, jadi kalau peredaran darah sehat, insya Allah seluruh badan juga sehat. Nah, saya citin untuk detox. Nah, itu. Ini beberapa produk saya konsumsi. Oke. Baca pertanyaan. Sabar. Ini ya mungkin nggak semua pertanyaan bisa terjawab ya. Mohon maaf ya. Tapi saya coba jawab pertanyaan semuanya, insya Allah. Tips closing dengan cepat. Nah, jam terbang kuncinya. Kalau Anda baru belajar nih, Anda kebayang gimana gini? Saya tanya, gimana cara ngebut naik motor? Pertama kan harus bisa ngebut dulu, harus bisa naik motor dulu. Setelah naik motor, latihan. Sering-sering naik motor, lama-lama Anda udah di luar kepala, akhirnya bisa ngebut. Sut. Jadi kunci closing yang cepat adalah jam terbang. Ya, banyakin closingnya, sesering mungkin closing orang. Salah bener yang penting sesering mungkin. Tanpa Anda sadari yang kemarin butuh 2 jam buat closing, akhirnya jadi 1,5 jam, akhirnya jadi 1 jam, akhirnya 15 menit sudah closing. Nah, itu kuncinya di jam terbang. Cara menghindari kebodohan finansial, perbanyak literasi, bacaan tentang finansial, video YouTube tentang finansial, buku-buku. Salah satunya nih, 2 buku ini saya rekomendasi nih. Saya baru baca juga. Ya, ini saya baru beli lagi nih karena buku saya udah hilang yang lama. The Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki. Yang kedua, Psychology of Money, ini karangannya Morgan Housel. Ini bagus banget 2 buku ini. Ya. Ada yang udah baca 2 buku ini? Bagus banget. Ya, perbanyak literasi finansial. Terus ditunggu undangannya Pak Wan dari tim Pekalongan, insya Allah ya. Kita ini timnya Pak Fian nih, boleh nih. Aku mau cepat lulus kuliah dan mau jadi orang kaya, amin ya. Kalau saya sih nggak mau cepet ya, yang penting tahan lama. Sebelum dan susah tidur minum air putih guys, rasakan sensasinya. Wah, bener ya. Kalau bisa sambil tidur minum air putih juga. Oke. Betul. Cara keluar dari lingkungan yang toksik.
keluar aja. Cara keluar dari lingkungan toksik, keluar. Tapi nggak enak pak, keluar. Kalau kamu udah sadar itu toksik, nggak usah nanya gimana cara keluarnya. Wes, langsung keluar. Dicariin orang-orang yang di lingkungan itu, blokir, pindah kos, pindah kota. Kalau Anda sadar itu toksik, jangan lama-lama di situ. Pak, saya patut ngelatih mental, jangan dulu. Selamatkan diri Anda. Selamatkan diri Anda. Punya teman yang toksik, blokir dulu. Saudara yang toksik, hindarin dulu. Ketemu pas lebaran aja deh, ya. Hati-hati teman-teman, ketika Anda lihat indikasi agak toksik atau nggak sehat, udah menghindar deh. Salam dari Bandung, salam dari Jogja. Oke. Aduh, oke, ini banyak pertanyaan yang baru masuk ya, kita jawab satu persatu nih ya. Oke, pertanyaan dari Yosron Asar dari tadi disuruh saya buka pertanyaan terus nih Pak Yosron Asar nih, nggak masalah ya. Ini saya prioritaskan ini karena udah nuntut terus dari tadi. Pak, apakah pekerjaan konten kreator akan bertahan lama di dunia global sekarang? Gak ngerti ya, saya bukan konten kreator. Saya cuman sharing pengalaman aja di media sosial. Pekerjaan saya bukan konten kreator, pekerjaan saya adalah seorang pengusaha, mentor, trainer, dan saya tidak cari uang dari konten saya. Kemarin banyak tawaran-tawaran endorse, kerjasama, tapi saya nggak terima satupun karena memang Instagram saya pure untuk bisnis saya sendiri gitu, bukan untuk sebagai konten, bukan sebagai kreator. Tapi jadi ini kalau pertanyaan pekerjaan sebagai konten kreator ya. Nah ini pertanyaannya mungkin kurang tepat dikasih ke saya. Tanya sama memang yang konten kreator yang udah pakar di sana. Tapi selama bisnis kita di era digital ya kita butuh konten untuk bertumbuh di era digital. Jadi sebagai kreator konten, apakah akan bertahan lama? Maybe, bisa jadi. Ya. Sampai mungkin konten kreator bisa digantikan oleh robot. Mungkin seperti itu. Cara melawan rasa malas. Nah ini tuh udah tadi saya jawab ya. Bagaimana? Oke, wait. Ini pertanyaannya. Mau nanya bang, kita punya goal tapi udah dapat kerjaan yang mapan dan mesti jauh dari keluarga. Ini silakan konsultasikan sama orang terdekat atau mentor terdekat. Saya nggak tahu kondisi keluarga Anda seperti apa. Saya nggak tahu pekerjaan yang mapan itu kayak gimana. Dan saya nggak tahu goals yang Anda kejar apa. Jadi pertanyaan seperti ini ada pertanyaan yang sangat personal. Sebaiknya sih konsultasikan, ngobrol dengan mentor Anda. Atau mungkin ada orang terdekat yang Anda hargai secara kehidupan. Silakan tanya ke dia. Ya, jadi seperti itu. Mau nanya lagi, gimana caranya supaya kita tidak bodoh dalam finansial? Tadi saya udah terjawab tadi ya. Oke. Nah ini bagaimana cara kita menjalankan bisnis ketika upline sponsor kita sudah tidak aktif lagi? Cari cari jalur sponsorisasi yang di atasnya terus ya. Pasti ada. Jadi cari aja tanya di Stokis atau di mana, cari aja jalur sponsorisasi yang di atasnya pasti ada. Minta bimbingan dari yang satu jalur sponsorisasi pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Di bisnis jaringan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Oke. Orang tua modal Oke teman-teman ya, sepertinya sudah semua ya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol di lain waktu lagi ya. Terima kasih yang udah nonton malam hari ini. Ada pertanyaan nih. Cara mengatasi ketika orang ditawarin produk memilihnya beli di Shopee. Berarti dia nggak percaya sama Anda, hubungan sama Anda sama dia kurang bagus ya. Jadi kuatin itunya. Ketika orang sudah nyaman dengan kita, sudah percaya dan suka dengan kita, orang tidak akan membeli apapun dari orang atau tempat selain kita. Ya, jadi buat para networker, buat para pebisnis, kuncinya bukan media yang kita pakai, tapi seberapa bagus hubungan kita sama database kita, kontak-kontak kita, orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita sudah punya hubungan yang cukup bagus dan nyaman, orang nyaman dengan kita, dia nggak bakal beli tempat lain selain kita. Produk salam dari Cianjur, yo salam balik.
Oke, salam dari Tegal. Lalu Pak, kalau yang baru gabung bagusnya baca buku yang mana? The Magic of Thinking Big dan The Cash Flow Quadrant. Pak minta solusi saran yang baru pertama gabung. Fokus kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan, jangan fokus sama apa yang tidak bisa Anda lakukan, dan nurut 100% sama upline dan mentor meskipun tidak nyaman, nurut dan manut aja. Be teachable, jadilah seorang pembelajar. Cara membuat orang percaya sama kita gimana? Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Semoga tidak ada pertanyaan lagi, karena sekarang sudah jam 11:30. Saya tidak mau ganggu waktu tidur Anda, dan saya tidak berharap Anda ganggu waktu tidur saya. Jadi gimana cara biar orang percaya sama kita? Pertama, ada 3 level gimana orang sampai percaya dengan kita. Yang pertama, kalau kita, anggaplah ini ada orang asing. Levelnya pertama adalah know. Dia harus tahu siapa kita dan harus kita tahu siapa mereka. Jadi kenalan dulu. Ya, kenalan dulu siapa, nanya ini nanya itu. Anda bisa gunakan metode yang namanya LORD, Lord. Ya, location, occupation, recreation, atau dreams. Anda bisa tanya seputar daerahnya, tinggal di mana, occupation, pekerjaannya, kuliah di mana, bagaimana nyaman gak dengan profesinya, terus recreation, hobinya apa, kalau lagi nganggur kerjain apa, terus dreams, apa yang jadi goals dan impian dan tujuan dalam hidupnya. Ya, gunakan 4 hal tadi untuk kenalan sama siapapun dengan media apapun. Setelah kita kenal, sering-seringlah komunikasi atau cari kesamaan. Jadi cari kesamaan sama daerahnya kah, sama hobinya, sama pekerjaannya, sama tujuan hidupnya. Kesamaan ini yang akan membuat orang suka dengan kita, karena orang suka dengan orang yang punya persamaan dengan dirinya. Nah, setelah orang suka dengan kita karena ngobrolnya nyambung, hobinya sama, atau pembicaraannya nyambung, sering-seringlah komunikasi, dan sering komunikasi itu membuat kepercayaan yang muncul. Ya, sering-sering komen, kalau bisa ketemu sama orang yang langsung, nah disitulah jadi sebuah kepercayaan. Semoga bisa membantu. Ya, mungkin itu aja semuanya. Ya, beberapa ada yang nanya tentang teknis penjualan. Aduh, jangan tanya ke saya. Anda ikut trainingnya aja langsung. Training, bayar 1-2 juta deh kalau untuk masalah teknis. Ya, nggak masalah, bayar mahal, yang penting bisa work gitu ya. Dan mungkin itu aja biasa saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab, tapi semoga kita akan terjawab di lain waktu. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan semoga malam ini cukup teman-teman. Ya, bagi yang terlambat nonton, insya Allah di YouTube bakal ada. Dan pesan terakhir dari saya, terlepas dari apapun yang Anda kerjakan, fokus dengan tujuan Anda. 95% keberhasilan kita berawal dari impian yang kita miliki. 5% adalah masalah teknis. Ketika kita punya ambisi, tujuan yang cukup berharga untuk hidup kita, teknis tidak jadi masalah. Karena teknis tidak ada yang baku. Teknis bisa jadi berganti-ganti, strategi bisa jadi berubah-ubah. Tapi yang konstan adalah tujuan kita pengen kemana. Bagi teman-teman yang belum punya cukup impian cukup besar, bergaulah dengan orang-orang yang punya impian besar. Ya, masuk ke komunitas-komunitas positif, ikuti orang-orang yang punya ambisi besar. Kalau perlu bayar untuk bergaul dengan mereka, nggak masalah. Karena circle kita menentukan masa depan kita. Ya, dan circle yang punya impian yang besar, ambisi-ambisi besar akan berpengaruh sama kita. Nah, ketika kita punya ambisi-ambisi besar itu, insya Allah langkah-langkah kita akan jadi besar, visi kita menjadi besar, dan pada akhirnya hidup kita bakal jadi besar juga. Thank you semuanya, selamat malam, assalamualaikum.